Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ikhwatan fid dini wal iman wa syabbahahum fi nusrati ba'dihim bi ba'din bil bunyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwati wal qahri was sultan. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Darul Muttaqin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini kita telah berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruhnya yang telah kita laksanakan, yang wajib dan yang sunat, termasuk seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah selalu diampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan juga kita memohon semoga terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, suasana lebaran yang baru saja berlalu, banyak kita isi dengan berkunjung ke rumah orang tua, berkunjung ke rumah mertua, berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke rumah famili. Ini merupakan sifat yang bagus. Walaupun sebetulnya berkunjung kapanpun boleh, tapi kalau suasana lebaran itu lebih mantap, lebih sreg dan lebih syahdu. Maka saudara-saudara manfaatkanlah momentum yang baik itu untuk berkunjung. Di dalam Islam berkunjung termasuk ibadah. Jadi ibadah itu luas. Berkunjung pun ibadah asalkan nawaitunya baik ya. Bahkan orang yang berkunjung karena Allah didoakan oleh malaikat. Ya. Ada firman Allah yang berbunyi wajabat mahabbati lil mutazawwirina fiyya. Telah kutetapkan keredoanku kepada orang yang berkunjung karena aku, karena Allah. Bahkan malaikat berkata, wanada munadiyani, dan berseru dua malaikat mendoakan orang yang berkunjung, tibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Bergembiralah wahai orang yang berkunjung dengan pahala langkah kamu. Alangkah besarnya pahala langkah kamu. Kelak kamu nanti akan menempati sorga sebagai tempat kediaman. Begitulah isi doa daripada para malaikat. Saudara, memang suasana lebaran kita mesti eratkan, mesti kuatkan hubungan famili. Jangan sampai hubungan famili ini retak. Silaturahim tetap dijaga. Saudara, kalimat rahim ada beberapa arti. Pertama, tempat janin. Itu namanya rahim. Kita sebut dengan bahasa gaul peranakan begitu. Ada rahim artinya para kerabat. Rahim artinya para kerabat. Jadi silaturahim yaitu menyambung hubungan para kerabat. Maka saudara-saudara, bagian arti kedua inilah yang saya ingin jelaskan. Saudara, kerabat itu ada dua macam. Ada kerabat yang paling dekat. Itulah orang-orang seandainya dia perempuan, kita nggak boleh nikah dengan dia. Ada kerabat paling dekat yang nggak boleh menikah kalau dia perempuan. Misalnya maaf ibu kita, nenek kita terus ke atas. Ya, termasuk juga bapak kita, ya, kakek kita, itu kerabat paling dekat ke atas. Kemudian kerabat paling dekat lagi ke bawah anak kita, cucu kita, semuanya itu kerabat paling dekat saudara-saudara. Melebar yaitu saudara kita. Saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu, ini juga kerabat paling dekat. Begitu juga
anak-anak mereka, anak-anak saudara yang kita sebut ponakan. Itu juga kerabat paling dekat. Belum lagi saudara ibu, saudara bapak, kita sebut encing, mamang, begitu. Nah ini saudara-saudara juga kerabat paling dekat. Nah itu perlu mendapat perhatian serius. Tetap kita jaga, kita rawat, kita siram. Biar hubungan tersebut tetap basah dan hubungan enggak kering, apalagi retak dan pecah, saudara-saudara. Begitulah saudara-saudara kerabat yang paling dekat. Memang ada kerabat yang dekat saja. Ya, kerabat yang dekat saja contohnya misanan. Ya, atau mungkin bahasa kerennya saudara sepupu. Saudara sepupu, saudara-saudara kerabat yang dekat. Kalau yang tadi kerabat paling dekat. Karena mereka biasanya dapat warisan, itu kerabat yang paling dekat. Ya. Kalau kerabat saja seperti saudara sepupu agak jauh, bahkan boleh menikah. Ya. Tapi mereka juga kerabat kita, saudara-saudara. Nah, ini rahim mereka, termasuk rahim. Baik rahim paling dekat ataupun rahim dekat. Nah di dalam agama kita disuruh rawat ini. Jangan sampai diputus, ya, apalagi dipecah. Begitu. Tetap hubungan erat dan hubungan baik. Hadirin saudara-saudara, nah bagaimanakah cara menghubungkan dengan baik? Bermacam-macam. Yang penting kan membawa kebaikan, membawa keeratan antar sesama. Ya. Di antaranya dengan berkunjung, seperti suasana lebaran yang baru kita lalui. Berkunjung pun salah satu cara untuk merawat kerabat kita. Bahkan saudara-saudara, kalau putus, itu cara yang paling gampang. Mendatangi, seandainya begitu. Karena kan boleh jadi, namanya manusia punya hawa nafsu, manusia punya kepentingan, punya kemauan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kita nggak boleh biarkan begitu saja. Kita satukan lagi. Nah, ada caranya, diantaranya berkunjung. Jadi berkunjung salah satu cara menyambung hubungan rahim. Ada cara yang lain, misalnya membantu, memberikan bantuan kepada mereka. Mungkin kita mengeluarkan zakat, berikan zakat kepada mereka. Atau bersedekah kali, berikan juga kepada mereka yang diutamakan. Saudara, kalau sedekah kepada famili, pahalanya double alias 2. Sedekah kepada orang miskin, itu pahalanya 1. Maka ada hadis berbunyi, as-shadaqatu ala miskin shadaqatun wa ala dzirrahim sintani shadaqatun wasilatun. Artinya sedekah kepada orang miskin itu dinilai satu ibadah. Tapi kalau sedekah kepada famili maka dinilai 2. Yang pertama pahala bersedekah, pahala kedua pahala menyambung hubungan silaturahim atau mempererat atau menjaga. Jadi dengan cara bersedekah, dengan cara berzakat kepada mereka, itu pun cara untuk yaitu menjaga hubungan famili. Kemudian saudara-saudara ada cara lain seperti kita ngucapin salam, assalamualaikum kalau ketemu. Itu pun juga cara untuk merawat hubungan famili. Dan lain sebagainya lah, yang penting membawa kebaikan. Yang penting mempererat hubungan satu sama lain. Karena saudara-saudara, pecahnya hubungan famili ini Nabi gambarkan seperti al-haliqah, mencukur. Ya, ibarat rambut kecukur habis, menggambarkan bahwa agama jadi runtuh saudara-saudara gara-gara pecah hubungan famili. Maka ada hadis, ini hadis penting sekali, riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam." Maukah kamu aku beritahu pahala yang lebih besar dari puasa? Hebat sekali. Pahala yang lebih besar dari puasa. Wassalah, lebih besar dari salat. Wassadaqah, lebih besar dari sedekah. Nabi ingin beritahu kepada sahabatnya. Maka sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, sudah tentu wahai Rasul, kami mau. Apa itu? Nabi menjawab, qala islahu dzatil baini, yaitu memperbaiki hubungan yang putus.
Yang mendamaikan itulah saudara-saudara mendapat pahala besar. Melebihi pahala puasa, melebihi pahala sholat, melebihi pahala sedekah. Dia mendamaikan. Karena kan kadang-kadang antar keluarga agak renggang. Itu susah nyatu lagi. Mesti ada orang ketiga. Dia yang mendamaikan. Atau mungkin disebut dengan bahasa keren, juru damai. Ini nggak mudah saudara-saudara. Jadi mendamaikan orang itu pahalanya melebihi daripada pahala puasa Ramadan. Lebih besar daripada pahala puasa, sholat, bahkan sedekah. Hebat sekali. Atau mungkin kali di antara keluarga ada inisiatif. Ada keinginan, yuk kita maju beramai-ramai. Kita rempuk lagi. Kita berhubungan baik lagi. Itu juga termasuk saudara-saudara mendapat pahala melebihi pahala puasa. Tapi ingat persatuan antar keluarga kadang-kadang agak susah. Kadang-kadang hanya terjadi di kulit-kulit saja, dalamnya enggak saudara-saudara. Itu bila mana tidak ada keadilan, ini memang yang agak repot lagi. Maka tuh untuk supaya hubungan rempuk antar famili, keadilan ditegakkan. Itu yang agak sulit saudara-saudara. Tapi ini bukan rintangan, ini tantangan. Kita harus berusaha berlaku adil. Begitu juga orang tua selalu berlaku adil kepada anak-anaknya. Jangan sampai, maaf ini agak jelek sedikit omongannya, yaitu orang tua menanam bom waktu. Sehingga nanti ketika orang tua wafat, anak-anak jadi ribut. Mungkin karena orang tua tidak adil. Maaf saudara-saudara, kita nggak nyalahin orang tua. Tapi itu terjadi. Maka itu jadi orang tua harus berlaku adil. Itu hukumnya mesti saudara-saudara. Untuk supaya anak-anak kita rempuk. Memang kita ingin hanya satu orang berbakti sama saya atau sama kita. Kita ingin semua anak berbakti sama kita. Nah kalau kita ingin berbakti kepada semua anak kepada kita, maka kita pun berlaku adil. Adil memang berat. Dan pahit saudara-saudara. Tapi kalau kita laksanakan, dia lebih manis dari madu. Maka dari itu, satukan keluarga. Rapatkan barisan. Insya Allah para hadirin, kalau demikian Allah pun akan memberikan hal-hal yang terbaik. Rezeki Allah luaskan. Paling kurang Allah berikan keberkahan. Dan mudah-mudahan umur pun Allah panjangkan. Paling kurang umurnya berisi. Walaupun pendek, ada isinya saudara-saudara, isinya bagus-bagus. Itu faedah daripada kita menyambung hubungan silaturahim. Maaf, apa yang saya sampaikan tidak menuduh, tidak menjelek-jelekin, tapi ini penjelasan dari agama. Agar kita mengerti agama. Karena kita saudara-saudara terikat dengan agama. Kita bakalan mati, kita bakalan meninggal. Yang paling penting dan paling mahal adalah agama kita yang kita bawa. Dunia kita akan tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang diredoi, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang selalu membawa kebaikan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.